Kila dikatakan pula huwa khitabun lin nabi. Ayat ini khitabnya diarahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika wahada, oleh karena itu Allah taala memufradkan hurufnya, tidak dijamakkan karena yang dikhitab hanya satu, yaitu Nabi. Summa raja'a ila khitabil mu'minin, lalu kembali mengkhitab kepada orang-orang mukmin. Faqala dzalikum. Tadi dzalika, yang dzalika ini tunggal. Maka dzalika khitabnya ini kepada Nabi. Lalu dzalikum, ini dzalikum khitabnya kepada orang mukmin semua. Azka lakum ay khairun lakum. Demikian itu, yakni apa? Kita tidak boleh melarang wanita yang ingin menikah. Kita selaku wali tidak boleh melarang wanita yang ingin menikah. Ya, kalau memang suami istrinya, maksudnya si lelaki dengan perempuannya saling menyetujui ingin menikah dan dipandang oleh kita bahwa mereka mampu menunaikan hak-hak Allah Ta'ala di dalam pernikahan. Ya, jadi kita juga boleh melarang, berarti pemahamannya begitu. Kan larangannya di sini dilarang kita mencegah wanita untuk menikah kalau mereka menyepakati kebaikan, saling meridhoi, saling ingin menunaikan haknya. Nah, berarti kita juga boleh mencegah kalau kita pandang, mungkin kita pandang pihak suaminya ini tidak bisa menunaikan haknya. Kita lihat-lihat dia ilmu kurang, agamanya kurang, ya, ekonominya juga kurang, dan sebagainya. Sepertinya dia tidak bisa bertanggung jawab kepada si istrinya nanti. Ya, maka kita boleh mencegah wanita ini untuk menikah dengan lelaki tadi. Gitu ya. Wa adharu, dan lebih bersih likulubikum, ya, untuk hati kalian. Minar ribati, daripada keraguan-raguan. Wadzalika, dan demikian itu, annahu, sunya keadaan. Idza kana fi nafsi kulli wahidin minhuma alaqatu hubbin. Jika di dalam diri masing-masing suami dan istri itu ada kehubungan cinta, ya, lam yu'man, maka tidak aman, ya, an yatajawaza, untuk melewati dzalika, hal itu, ila ghairi ma halallahu lahuma, kepada apa-apa yang tidak Allah halalkan. Nah, jadi bahayanya ketika ada lelaki dan perempuan sudah saling jatuh cinta, lalu kita larang, takutnya, khawatirnya mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka demi menyelamatkan, maka kita bolehkan saja menikah, gitu ya, untuk merubah yang tadinya haram hubungannya menjadi halal, gitu ya, supaya aman, tidak menabrak larangan-larangan Allah Ta'ala. Walam yu'man minal awliya, dan tidak diamankan dari si walinya, ya, an yasbiqa ila qulubihim minhuma, untuk mendahului, ya, kepada hati mereka keduanya. Ma la'allahuma, yang barangkali keduanya, an yakuna bari'ain, untuk mereka keduanya itu terbebas, min dzalika, dari hal tersebut. Fayak samun, maka kemudian mereka menjadi berdosa. Yang kena dosa semuanya, yaitu yang melarang menikah, kemudian misalnya anak perempuan dan laki-lakinya ini berbuat dosa, jadi berdosa juga dua-duanya, ya kan? Maka selama kita pandang itu baik, ya, mereka mampu menunaikan itu,
ada kecakapan dari masing-masing untuk masuk ke pernikahan, maka kita dilarang mencegahnya untuk menikah. Ya, jadi kita dilarang mencegah mereka untuk menikah. Ya, tapi ya itu tadi ya, harus dengan pandangan dari orang tuanya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Ta'ala itu ya'lamu mengetahui, wa antum adapun kalian la ta'lamun itu tidak mengetahui. Ya'lamu Allah mengetahui min hubbi kulli wahidin dari cintanya salah satu orang minhuma dari keduanya li sahibihi kepada pasangannya. Mala ta'lamuna antum yang kalian tidak mengetahuinya. Qauluhu ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna, dan ibu para perempuan yang melahirkan yurdi'na hendaknya mereka menyusui anak-anak mereka, yakni al-mutallaqat. Di sini dimaksudkan ibu yang melahirkan anak-anaknya adalah ibu yang diceraikan suaminya. Allati lahunna auladun, yang mereka memiliki anak, min azwajihinna dari suami mereka. Yurdi'na itu menyusui. Khobar di sini memang jumlahnya khobariyah. Ya. Apa khobar itu? Khobar itu bukan berita ya. Di dalam ilmu balaghah, seluruh kata-kata bahasa Arab itu diklasifikasikan hanya menjadi dua. Ya, seluruh kata di dalam Al-Quran itu cuma dua. Kalau dikelompokkan. Ada namanya kalimat khobariyah, ada nama kalimatnya insya'iyah atau jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah. Itu dulu. Ya, jadi seluruh kalimat di Quran itu dua. Kalau klasifikasi secara kalimat jumlah. Yaitu ada khobariyah, ada insya'iyah. Apa itu khobariyah? Khobariyah itu ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Dinilai jumlah itu khobariyah. Khobariyah adalah informasi yang bisa benar, bisa salah. Informasi yang bisa bohong, bisa jujur. Itu namanya jumlah khobariyah. Sedangkan insya'iyah, informasi yang tidak seperti khobariyah. Tidak mengandung benar dan jujur, tidak mengandung benar dan bohong, jujur dan bohong. Nah, insya'iyah itu kalau kata-katanya, kalau kalimat-kalimatnya berwujud perintah atau pertanyaan. Ya, pertanyaan itu tidak bisa bohong. Ya, namanya pertanyaan. Kamu sudah makan? Nah, pertanyaan itu kan tidak mungkin mengandung kebohongan. Orang namanya nanya. Jawabanlah yang bisa mengandung bohong atau benar. Kamu sudah makan? Itu pertanyaan. Nah, itu pertanyaan di dalam bahasa Arab semacam itu. Itu klasifikasinya masuk ke insya namanya, bukan khobar. Kalau khobar, misalnya khobar itu apa? Ja'a Zaidun. Z datang. Nah, datangnya Z itu kan informasi. Informasi itu bisa benar.
Benarnya bagaimana? Sesuai kenyataan. Z memang datang. Atau informasinya bohong. Orang yang ngomong Z-nya datang, ternyata nggak datang. Nah, itu kan namanya khobar. Bisa benar, bisa bohong. Kalau pertanyaan, itu tidak bisa dianggap seperti itu. Namanya bertanya. Kamu sudah makan? Itu tidak mengandung kebenaran dan kebohongan. Ya. Kedua, yang diklasifikasi masuk ke kategori insya itu adalah kata perintah. Kata perintah itu tidak mengandung benar dan bohong. Makanlah, minumlah. Itu kan perintah, tidak bisa mengandung benar dan bohong kalau perintah itu. Begitu ya. Maka kalau di Quran kita ketemu kalimat apa? Sholatlah, aqimus sholata, wa atuz zakata, gitu ya. Maka itu namanya jumlah insya'iyah. Kalau kayak pertanyaan apa? Bukan pertanyaan ya, pernyataan atau informasi misalnya apa? Ya, contohnya sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi' misalnya. Ada orang bertanya, ya, ada pertanyaan, ada informasi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada rasul datang kepada kalian. Bisa saja informasi itu benar, bisa saja informasi itu salah kan. Tapi karena yang menyampaikan adalah Al-Qur'an, maka informasi itu pasti benar. Cuma memang di dalam klasifikasi bahasa Arab itu disebut khobariyah, jumlah khobariyah. Nah, di sini ini yurdi'na ini kalau kita baca secara biasa ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ibu-ibu itu menyusui anaknya. Informasi atau bukan? Informasi ya. Bukan pertanyaan, bukan perintah kan. Jadi Allah menceritakan ada ibu-ibu menyusui anaknya. Kan gitu doang. Ya, kalau kita lihat teksnya ayatnya kan gitu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ibu-ibu menyusui anaknya. Itu informasi. Nah, tetapi Al-Qur'an itu punya variasi bahasa. Ya, maka pentingnya belajar ilmu tafsir ya, tidak hanya membaca terjemah ya, supaya tahu kedalaman bahasa Al-Qur'an. Karena kalau ditulis wal walidatu yurdi'na auladahunna secara zahirnya itu informasi saja. Nah, tapi kalau kita memahami dari segi kedalaman bahasa, ini tidak sekedar informasi ternyata. Tapi di sini ternyata adalah informasi tapi memerintahkan. Nah, makanya di sini ditulis sama para mufasir khobar bimaknal amr. Ya. Jadi kan tadi ya, klasifikasi bahasa itu apa? Ada jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah. Ini jumlahnya khobariyah, tapi maknanya insya'iyah gitu. Jadi dia berpijak di dua kaki. Secara kalimatnya dia khobariyah, secara makna dia insya'iyah. Ini tidak satu ditemukan di Quran. Banyak beberapa ayat-ayat juga semacam ini. Ya, itu kita latih dengan banyak membaca tafsir-tafsir. Ya. Jadi kita tahu kedalaman maknanya ketika membaca ayat Quran sambil mentadaburinya, oh ini tidak hanya sekedar informasi. Ternyata ini bentuk perintah. Gitu ya. Jadi maknanya apa? Hai para ibu-ibu, ya, susuilah anak-anakmu. Gitu. Jadi kalau kita artikan secara perintah, tidak informasi ibu-ibu menyusui anak mereka, tidak. Tapi hai para ibu, hendaknya kalian menyusui anaknya, ya, menyusui anak-anak kalian. Wa huwa amru istihbabin. Dan ini juga nanti masuknya ke bab usul fikih. Di sini dipahami oleh para ulama apa? Wa huwa amru istihbabin. Perintahnya itu sunnah, mustahab, ya, tidak sampai wajib, ya. Perintahnya itu sangat dianjurkan, mustahab ya.
sangat dianjurkan tapi tidak wajib, gitu ya. Kalau mubah kan bebas, ya mau ditinggal silahkan, mau nggak ditinggal silahkan, dan syariat nggak menyuruhnya gitu kalau mubah itu. Nah, tapi kalau ini syariat menyuruhnya, tapi tidak sampai mewajibkannya, mustahab itu namanya ya. Kenapa kok mustahab? La amru ijabin, bukan perkara wajib. Kenapa kok bukan perintah wajib menyusui anak? Loh, kasihan nanti kalau perintah ibu menyusui anak itu kasihan. Karena belum tentu semua ibu itu bisa menyusui anaknya loh. Ada yang air susunya nggak keluar. Ada yang ibunya nanti kondisinya sakit, ya, tidak memungkinkan untuk menyusui anaknya. Ya, banyaklah faktor-faktor lain ya yang menyebabkan ibu itu tidak bisa menyusui anaknya. Kalau itu diwajibkan, takutnya nanti ibunya malah jadi kena dosa. Kalau ibu tadi tidak menyusui anaknya. Ya kan kasihan, sudah capek melahirkan ya, hamalat hukurhan wa wada'at hukurhan. Hamil itu sudah berat, melahirkan itu berat. Terus lagi tambah ada perintah menyusui. Kalau nggak menyusui dosa, wajib ini menyusui. Wah, kasihan ibu-ibu ini. Ya, maka perintahnya hanya di level mustahab saja, anjuran yang sangat kuat, tapi nggak sampai wajib. Jadi silahkan menyusui boleh, tidak menyusui juga boleh, tidak ada dosa bagi ibu itu tadi. Ya, li'annahu, karena sebenarnya keadaan la yajibu alaihinal irdo. Tidak wajib bagi ibu-ibu itu untuk menyusui. Idza kana yujadu. Ya, kalau ini faktornya jika didapati mantur diul walad, ada wanita yang menyusui anaknya. Jadi dulu ada profesi namanya murdi'at, ya, seperti terkenal ibu susunya Rasul, Halimah As-Sa'diyah. Nah, itu profesi itu. Zaman dulu begitu. Ibu ini punya anak, lalu banyak melimpah air susunya, ya daripada tidak ya terpakai gitu ya, daripada tidak ada yang menyusu, ya menawarkan kepada orang-orang yang mungkin tidak mampu menyusui ya, atau tidak ada anak yang dapat menyusui, tidak ada ibu yang dapat menyusui anaknya ini, dibayar, diupah. Contoh di Quran aja jelas gamblang. Ya, bagaimana saat Nabi Musa dibuang sama ibunya sendiri, ya, atas perintah dari Allah Ta'ala, Nabi Musa dibuang ke sungai Nil, ditemu sama Fir'aun. Ya, di Al-Quran dinyatakan, wa haramna alaihil maradi'ah. Kata Allah Ta'ala, saya haramkan kepada Nabi Musa, ibu-ibu menyusui. Ya, kan di kisahnya di surat Al-Qasas itu, Nabi Musa itu ketika bayinya baru ditemukan oleh Fir'aun, ya kan? Atas permintaan Siti Asiyah, istri Fir'aun, untuk dirawat saja. Asa ayyakuna, asa ayyan fa'ana, au natakhidahu walada. Ya, asa ayyan fa'ana, au natakhidahu walada. Kita ambil anak aja. Barangkali anak ini manfaat untuk kita. Nah, ya sudah disepakati sama Fir'aun. Tapi ternyata kan Asia gak hamil. Gak mungkin menyusui. Ya, zaman dulu juga nggak ada jual susu Denko, susu SGM. Ya. Jadi Fir'aun memanggil sayembara kalau zaman dulu ya. Siapa yang bisa menyusui ibu ini? Bayi ini. Bayi Musa ini. Dipanggil seluruh wanita yang menyusui. Nggak ada yang mau. Nabi Musa itu nggak doyan. Ya, karena Allah Ta'ala sudah menyatakan wa haramna alaihil maradhi'ah. Kami haramkan ibu-ibu susu kecuali ibu aslinya, ibu kandungnya Nabi Musa sendiri. Ya, ditawarkan ibu ini nggak mau, ditawarkan ibu ini nggak mau menghisap susunya. Berapa orang didatangkan nggak ada yang mau. Nah, akhirnya sampailah informasinya ke kakaknya Nabi Musa, kakak perempuan Nabi Musa. Ya, jadi Nabi Musa punya kakak perempuan. Nah, hal adulluka ala ahli baitin yakfulunahu.
Maukah kamu, hai Fir'aun, saya tunjukkan. Ada keluarga mungkin berminat menyusui, merawat ini bayi. Ya. Maka di ayat disebutkan waroja'naka ila ummika kay taqarra ainuha wala tahzan. Nah, kata Al-Qur'an, kata Allah Ta'ala, akhirnya kami kembalikan Nabi Musa ke ibunya. Ternyata setelah wanita-wanita yang menyusui ditolak sama bayi Nabi Musa karena diharamkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa diharamkan oleh Allah Ta'ala? Takutnya nanti nyedotnya menyusui dari wanita yang makanannya nggak baik. Makanan syubhat mungkin. Makanan haram mungkin. Ya kan? Nanti pengaruh ke pertumbuhan. Makanya di hadis di Arba'in Nawawi kan disebutkan. Ya. Summa dzakara rajul yutilu safar. Ya. Kemudian apa? Nabi menceritakan ada orang ya, panjang perjalanannya. Ya muddu yadai ila sama. Faqala ya Rabbi ya Rabbi. Disebutkan kan di situ. Wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Wa ghudhiya ini. Wa ghudhiya bil haram. Disuapi, dicekoki makanan haram. Artinya apa? Makanan haram itu tidak hanya makanan saatnya itu. Ya, saat itu. Tapi selama dia pertumbuhannya, selama dia bertahun-tahun dicekoki sama makanan haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mau dikabulkan ibadahnya? Bagaimana mau dikabulkan doanya? Kalau dicekokinya selama ini dalam pertumbuhannya disuapi makanan haram. Nah, maka itu bentuk penjagaan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa untuk tidak menerima ibu susu selain ibu kandungnya. Takutnya nanti ibu-ibu tadi tidak baik menjaga makanannya, makanan haram, makanan syubhat dan sebagainya, maka Allah kembalikan kepada ibunya. Ya. Dan tidak tahu Fir'aun itu kalau itu ibu kandungnya. Karena menyamar, ya kan? Disembunyikan identitasnya, tidak mengaku ibunya. Dan dibayar lagi sama Fir'aun, digaji lagi. Karena dikiranya ya orang lain gitu loh. Ya, karena dikira orang lain. Jadi digaji sama Fir'aun, satu hari itu 2 dinar. Kaya Fir'aun, namanya raja. Ya. 2 dinar itu kan kalau sekarang bisa sampai 12 juta itu. Satu hari itu, satu hari. Ya kan 1 dinar 4 gram, 3, berapa gram. Emasnya sekarang 3 juta lebih. Wah, 20 juta lebih itu gajinya sehari. Ya, sehari 20 jutaan gajinya. Nah, itulah bentuk praktek apa? Ada yang namanya profesi ibu susu. Ya, jadi di sini wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ibu kandung tidak mampu menyusui atau tidak mau menyusui, maka dicarikan oleh orang tuanya, bapaknya sebagai bentuk tanggung jawab mencarikan ibu-ibu yang mau menyusui. Itu ya. Liqouli ta'ala fi surati Talaq. Ya, karena dalilnya berdasarkan ayat fa'in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau ada ibu yang menyusui untuk anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna, berikan bayarannya. Berikan upahnya menyusui. Nah, berapa itu upah menyusui? Kalau di sini kan tidak populer profesi itu ya. Jadi diberi upah, bayar. Ya, jadi diupah, dibayar. Fa'inruqibatil umu, jika menginginkan ibunya yang kandung ya, fil irdai untuk menyusui, fahiya aula, maka itu lebih utama. Karena mengandung ikatan batin dan sebagainya. Kapan lama masa menyusui? Haulaini kamilaini. 2 tahun sempurna. Ya, 2 tahun sempurna. Berarti berapa? 24 bulan. Persis. Ya, 24 bulan persis. Sanatain. Ya. Wa dzakaral kamal li ta'kid, dan Allah menyebutkan kesempurnaan untuk menguatkan liqauli ta'ala tilka asyaratun kamilah. Ya, jadi kamilah itu bentuk sempurna. Artinya 2 tahun genap pas gitu loh. 24 bulan gitu ya. Wakilah dikatakan inama qala kamilain, kenapa Allah Ta'ala mengatakan kamilain, 2 sempurna. Lianal Arab,
Karena sebagian orang Arab qatusami ba'dal haul, kadang-kadang menamai sebagian tahun haulan, itu dengan kata-kata haul. Ya. Wa ba'da syahri syahron. Kama qala Allah Ta'ala al-hajju asyurum ma'lumat. Sebagaimana dalam ayat al-hajju asyurum ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang maklum. Jadi kadang tradisi Arab orang menyebut 10 tahun, 10 bulan itu setahun. Jadi meskipun belum genap setahun persis gitu ya, mereka menyebutnya setahun gitu. 1 bulan gitu, padahal masih 20 hari, 25 hari gitu ya. Maka kenapa di sini dikasih kata-kata kamilain supaya nggak ada istilah yang macam begitu. Belum sempurna 2 tahun udah dianggap 2 tahun, digenapkan gitu loh ya, digenapkan 2 tahun gitu ya. Jadi pinginnya Allah Ta'ala membuat aturan itu pas gitu ya. Kalau diakui 2 tahun ya harus yang kamilen, yang betul-betul hitungannya tepat 24 bulan gitu ya. Wa inama huwa syahrani wa ba'du salis wakilah. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Nah, contoh ini disebutkan yaumain padahal belum genap 2 hari. Wa inama yuta'ajjal fi yaumin wa ba'di yaumin. Padahal itu yang dimaksud segeranya itu adalah 1 hari setengah. Ya, belum pas 2 hari. Hanya 1 hari setengah. Wa yuqalu dikatakan pula, ya, aqama fulan bi maudhi'i kadza. Si fulan bermukim di tempat ini. Haulan. Wa inama aqama bi haulan wa ba'du akhar. Padahal hanya menempatinya setahun lebih setengah mungkin. Fabainallahu ta'ala, maka Allah jelaskan di sini haulani kamilaini, bahwa menyusui itu harus 2 tahun persis. Arba'atun wa isruna sahron, dipertegas 24 bulan. Ya, waqtalafa ahlul ilmi fi hadzal hadi, maka berselisih ulama batasnya ini bagaimana maksudnya. Faminhum man qala huwa haddun li ba'dil mauludin. Maka sebagian mengatakan itu batasan bagi sebagian bayi saja, tidak semua bayi. Farwa Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahuma idza wada'at li sitati asyurin. Jika ada ibu nih prematur lahirnya, kelahirannya prematur nih bayi. 6 bulan itu lahir misalnya. Misalnya ya. Karena minimal kata Imam Syafi'i kan aqallu muddatil hamli ya. Batas minimal wanita itu bisa melahirkan anak dalam bentuk sempurna itu 6 bulan. Tapi ya kecil ya. Kalau 6 bulan itu kecil banget. Ya. Kecil banget. Anak saya itu yang kedua itu 8 bulan itu waktu itu lahir itu. Ya, 8 bulan itu kecil gitu. Enggak sampai 2 kilo. 1,8 cuma beratnya waktu itu. Ya, kecil banget. Ya, itu 8 bulan padahal itu ya. Gimana kalau yang lahirnya 6 bulan? Tapi ini soal kemungkinan gitu ya, kebisaan. Maksudnya apa? Wanita itu bisa hamil dalam masa 6 bulan dan lahir anaknya dengan sempurna, tapi ya mungkin fisiknya kecil banget gitu ya. Jadi 6 bulan itu yang mungkin bisa. Fa'inha turdi'uhu, maka kalau hamilnya 6 bulan terus lahir gitu ya, maka dia menyusuinya haulaini kamilani, 2 tahun. Jadi total 30 bulan gitu ya. Wa in wata'atu li sabati asyurin, kalau melahirkannya 7 bulan, fa inna turti'uhu salasatan wa isrina syahran, berarti tinggal mengurangi aja. Ya, berarti 7 menyusuinya 23. Ya, wa in wata'at li tisati asyurin, kalau melahirkannya 9 bulan, fa inna turti'uhu ahadan wa isrina syahran, berarti dia menyusuinya 21 bulan. Kok bisa begini aturannya? Wa in wada li asrati asyurin, kalau melahirkannya 10 bulan, fa innaha turtiu isrina syahran, maka dia menyusuinya 20 bulan. Kenapa?
Kullu dzalika tamamu salasina syahron, itu semua adalah untuk menyempurnakan 30 bulan. Ya. 30 bulan. Dalilnya mana? Ini liqoulihi ta'ala wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Hamilnya dengan menyapihnya, berhenti menyusuinya itu berapa bulan? Total 30 bulan. Nah, berarti kan hitung-hitungannya itu tadi. Tinggal kita hitung aja. Hamilnya berapa? Berarti tinggal mengurangi 30-nya. Ya tadi kan, hamil 3 bulan berarti menyusuinya 21 bulan. Hamilnya 8 berarti nyusuinya 22 bulan. Pokoknya hitungan 30. Menurut Al-Quran itu idealnya begitu. Ya, tapi mau dilebihkan nggak apa-apa, kan sunnah, nggak wajib gitu ya. Jadi sunnah saja, nggak wajib. Jadi tinggal kita hitung-hitungan angka 30 itu tadi. Tinggal ngurangi ke masa kehamilannya. Lalu sisanya adalah masa menyusui. Waqala qaumun, nah, berkata kaum, satu ulama, kelompok ulama, huwa hadun likulli mauludin bi ayyi waqtin wulida. 2 tahun ini itu batas untuk siapapun, bayi yang manapun, bi ayyi waqtin wulida, di waktu berapapun dia lahir. Mau lahir prematur 8 bulan, 7 bulan, atau sempurna 9 bulan, 10 bulan. La yang kusu rada'uhu an haulain. Intinya jangan dikurangi menyusuinya dari 2 tahun penuh. Ya, illa bittifaqil abawain, kecuali dengan kesepakatan persetujuan bapak ibunya ya. Abawain itu bapak ibu, bukan dua bapak ya. Bapak ibunya. Fa ayyuma aradal fitam, maka yang mana masanya ingin menghendaki ibunya menyapi anaknya qabla tamamil haulain, misal ingin menyapinya sebelum 2 tahun genap, laisa lahu dzalika, tidak ada baginya hal itu illa an yastami alaih, kecuali dia itu ijtima ya, berkumpul bergabung ya, alaihi atasnya, menyetujui untuk menyusuinya selama beberapa waktu itu tadi, liqoulihi ta'ala. Ini, fa'in aroda fisolan, jika sang ibu ingin menyapi anaknya, antarodin minhuma, harus kesepakatan bapak ibunya, ya, suami istri. Watasyawurin, harus musyawarah, ya, rembukannya harus dialog, gitu ya. Wa hadza qaulu Ibnu Jurayj wa Sauri wa riwayatul wali bi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala waqila al muradu minal ayat, yang dimaksudkan daripada ayat ini, bayanu anna radha'a, keterangan bahwasanya menyusu alladzi tasbutu, yang tetap, bihi dengan menyusu al hurmatu ya, keharaman. Maksudnya keharaman itu apa? Menjadi saudara, menjadi mahram ya. Yakunu fil haulain, itu terjadi kalau anaknya berusia di bawah 2 tahun. Fala yahrumu, maka tidak haram, mayakunu ba'dal haulain, kalau menyusuinya tidak akan menimbulkan menjadi mahram kalau menyusuinya di atas 2 tahun. Balita ya memang balita, tapi dia sudah 2 tahun lebih, maka tidak menyebabkan terjadi hubungan mahram. Qala Qatadah, faradallahu alal walidati, Allah fardukan pada para ibu-ibu irda'a haulaini, untuk menyusui masa 2 tahun kamilaini, sempurna. Summa anzala tahfifa, tapi kemudian Allah Ta'ala menurunkan tahfif ya, meringankan hukum. Faqala liman arada ayyutimma radha'ah, bagi wanita yang ingin menyempurnakan menyusuinya selama 2 tahun. Ai hadza muntahar radha'ah, yakni 2 tahun itu adalah finishnya, batas akhirnya menyusui. Walaysa fi haduna dzalika hadun mahdudun, maka di bawahnya tidak ada batasnya. Intinya finish itu kalau 2 tahun. Tapi kalau mau 1 tahun mau selesai ya silahkan. 1 tahun setengah selesai ya silahkan. Gitu ya. Wa innama huwa ala miqdari sholahi sobiyi, itu menurut kadar kemaslahatan si bayi. Gitu ya. Wa ma ya'isu bihi, yang menyebabkan ia hidup, ya, maksudnya menjadi sehat bayinya gitu ya.
Walal mauludilahu yaknil abah. Wajib bagi bapaknya. Al mauludilahu itu bapaknya. Rizkuhunna ay ta'amuhunna. Harus menjamin makanannya ibunya. Ibu yang menyusui itu. Ya. Jadi asupan ya gizinya itu harus tercukupi. Itu tanggung jawab bapaknya. Ya, wa kiswatuhunna, tidak hanya makanannya, pakaiannya pun harus dijamin. Ya, libasuhunna bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Ma'ruf itu bagaimana? Ala qadril maisarah, menurut kadar kemudahan si ibunya. Apa si bapaknya? Kemampuan ekonomi ya, finansialnya si bapaknya. Oh, kalau minta bajunya yang harganya satu set 10 juta ya keterlaluan nanti kalau bapaknya nggak mampu. Ya, makanannya yang mahal-mahal gitu ya, jutaan ya. Selama itu mampu bapaknya silahkan, mudahnya. Ya, menurut kemudahan si bapak. Ya, jadi dipandang ekonomi bapaknya dulu. Yang dia mudah, berapa biaya? La tukallafu nafsun illa wus'aha. Karena Allah Ta'ala tidak memaksa jiwa kecuali kemampuannya. Dia mampunya sekiannya. Ya itu sudah dilaksanakan. Ayat kota ya kemampuannya. La tudara walidatum biwaladiha. Tidak boleh diberikan madarat seorang ibu dengan sebab anaknya. Qara Ibnu Katsir wa Ahlul Basra bi raf'i nasaqan ataf nasaq ala qoulihi la tukallafu. Wa asluhu tudarir. Fa udghimati ra fi ra. Jadi asalnya kalimat tudaru itu la tudarir gitu ya. Wa qara al-akharu membaca ulama lain tudara binasbi ra. Wa qalu lamma udghimati ra fi ra, ketika ra ketemu ra itu idgham. Hurikat maka dikasih harokat ila akhafil harokat, kepada harokat paling ringan. Wahwa apa harokat paling ringan? An-nasbu fathah. Wa manal ayah, maka makna ayat ini apa? La tudara walidatum biwaladiha fayunza'ul walad minha ila ghairiha ba'da an radiyat bi irdaiha. Maka dicabut anak dari ibunya itu kepada wanita yang lainnya misalnya ba'da an radiyat, setelah dia menyetujui bi irdaiha untuk menyusui, bi irdai untuk menyusuinya. Wala mauludun lahu biwaladih, tidak boleh pula si bapak. Mauludun lahu ini siapa? Bapak. Biwaladihi, tidak boleh menerima madarat dengan sebab adanya anak. Ailatul kihil mar'atu ila abihi ba'da ma'alifah. Jangan menyerahkan sang bayi, si wanita itu, ibunya tadi, ila abihi kepada bapaknya. Ba'da ma'alifah, setelah si anak ya, itu nyaman dengan ibunya. Ya. Kalau anak sudah nyaman dengan ibu terus dipisah dari ibu, itu nanti anaknya rewel. Ya, itu nanti anaknya nggak nyaman. Nah, itu tidak boleh juga semacam itu. Ya, jadi Al-Quran itu 1400 tahun yang lalu sudah ya, mengatur ya ilmu parenting, ya, mengatur ilmu pengasuhan anak ya di zaman yang baru move on dari masa jahiliyah ya, tapi sudah diajarkan ilmu parent ya, ilmu pengasuhan anak, gimana anak itu pendidikannya ya, apa kesehatannya diatur oleh Al-Qur'an. Ya, jadi ketika anak sudah nyaman dengan ibunya jangan dipaksa ditarik ke bapaknya misalnya. Ya. Tudaruhu bidzalika, itu menyebabkan madharat hal tersebut. Wakila maknahu, dikatakan pula maknanya la tudara walidatun. Tidak boleh seorang ibu itu diberi madharat, yakni fatukrahu, dipaksa, ala irdaihi, untuk menyusui anak. Idza karihat irdaahu, jika si ibu tidak suka, tidak ingin menyusui misalnya. Wa qabila sabiyyu min ghairiha, dan si anak mampu menerima menyusu dari yang lain. Li'anna dzalika laysa biwajibin 'alaiha, karena menyusui itu tidak wajib bagi si ibu tadi. Itu tugas bapak loh ya. Jadi menyusui itu tugas bapak. Maksudnya bukan bapaknya yang menyusui, maksudnya enggak. Maksudnya si bapak bertanggung jawab bagaimana si anak itu bisa menyusu. Misal ibu kandungnya tidak mau, ya gimana caranya bapak itu bertanggung jawab? Gimana anak itu bisa menyusu? Entah dicarikan ibu yang mau menyusui dengan cara membayar dan sebagainya. Ya kalau sekarang dibelikan susu, itu tanggung jawab
bapaknya semua itu. Ya, ibu itu tidak boleh diintimidasi, dipaksa untuk menyusui. Karena biasanya kalau dipaksa malah nggak keluar itu, ya, susunya itu. Kalau ibu itu dalam tekanan, ibu itu dalam kondisi stres, itu malah nggak keluar air susunya malah, ya kan? Makanya Al-Quran sampai melarang. La tudorro walidatun. Ibu itu jangan dipaksa. Karena ibu melahirkan itu ada istilah namanya apa tuh? Baby blues. Ya, ibu itu ada sindrom semacam itu. Merasa nggak nyaman, merasa apa dan sebagainya. Tambah lagi dipaksa lagi. Ya, untuk menyusui, tambah tertekan lagi ibunya. Nah, itu Al-Quran dilarang. Ya, melarang itu untuk memberi madorot ya kepada ibu-ibu itu. Ya, jadi Al-Quran memperhatikan kondisi ya, wanita. La'ana dzalika laysa biwajibin alaiha. Wala mauludun lahu biwaladih. Sang bapak juga dalam kondisi tertekan juga. Kalau ditekan-tekan terus. Fa ihtamalu antuk ta'umu aksmi maka kemungkinan diberikannya ibu lebih banyak dari yang wajib tah bagi ibu. Di dalam yartadi min ghairiha. Ya, jika itu bayi tidak mau menyusu dari selain ibunya. Fa'ala hadal qaulaini maka menurut pendapat ini dua, aslul kalimat la tudarir bi fathih ra al-ula alal fi'lil majhul. Wal walidatu wal mauludu lahu maf'ulani. Wa yutamalu dan mungkin juga anyakunal fi'lu adanya fi'il lahuma bagi keduanya wa takunu tudoro dan adanya lafaz tudoro bi makna tudorir. Bi kasri ra ya al-ula, ra-nya yang pertama kasrah. Ala tasmiyatil fa'ili dengan menyebutkan fa'ilnya. Ai la tudara walidatun. Fata'ba, maka kemudian dia tidak mau anturdi si walidah, si ibu tidak mau menyusui walada anaknya liyasyuqa ala bihi, jangan sampai menyebabkan memberatkan pada bapaknya. Wala mauludun lahu ay la yudaral abu ummasabi. Tidak boleh ibu itu tidak boleh bapak itu menekan ibu. Tidak boleh bapak itu menekan istrinya, memaksa istrinya, memberi madarat kepada istrinya. Fayanzi'u minha wa yamna'uha min irdaihi. Ya. Lalu misalnya mencegah ibu untuk menyusui anaknya misalnya. Karena mungkin perceraian, cekcok, akhirnya anaknya dirampas, ya, direbut, ya, diambil, dipisahkan dari ibunya. Kan ada beberapa situasi ya terjadi, ya, namanya konflik, sudah cerai, tapi habis itu lahiran. Nah, si bapak ini ingin dapat hak asuh anak, direbutlah anak dari ibunya. Ibu baru melahirkan ingin bersama anaknya, ya, akhirnya anaknya ditarik paksa. Ini kan juga mengganggu kepada anaknya, apa, mengganggu kepada ibunya, mengganggu juga kepada bapaknya, hubungan-hubungan yang konflik macam itu. Ya, jadi masing-masing pihak tidak boleh mendapat madarat, baik pihak bapaknya atau pihak ibunya. Intinya itu. Wal hadil aqwali, maka atas pendapat-pendapat ini yarji'u kembali al-idraru kalimat idrar ila al-walidain, kepada bapak ibu. Yudaru kul wahidin, tidak boleh diberi madarat bapak ibu tadi minhuma ya. Sahibahu, tidak boleh mendapatkan perlakuan madarat dari pasangannya, bapaknya ke ibunya, ibunya ke bapaknya. Bisa babil waladi, dengan sebab adanya anak. Wa yujuzan, boleh anyakuna diror, boleh adanya madarat rojian itu kembali ila sobi, atau madarat itu menyebabkan terjadi pada si bayi misalnya. Ai la yudaru kullu wahidin minhum as-sabiyah, maka tidak boleh diberi madarat masing-masing keduanya, bapak ibu jangan sampai memberi madarat kepada sang bayi. Fala turdiul ummu, maka tidak menyusuinya si ibunya hatta yamuta, sehingga sampai bayinya mati misalnya karena ibunya nggak mau menyusui. Aula yunfikul abu, atau itu bapak tidak mau memberi nafkah, ya. Au yantazi'uhu minal ummi, atau mencabutnya, memaksa mengambilnya dari ibunya. Hatta yudhara bisobi, sampai membahayakan si bayi. Fa'ala hadza, maka atas pendapat ini takunul ba'u, adanya huruf ba zaidatan, itu ba-nya tambahan. Wa ma'nahu, maknanya la tudhar walidatun biwaladiha wala abun biwaladihi wa kullu hadil aqawil, dan semua pendapat-pendapat ini marwiyatun, itu semua diriwayatkan anil mufassirin, dari para ahli tafsir. Intinya itu ya. Suami jangan menyakiti istri, istri jangan menyakiti suami, suami istri jangan menyakiti anaknya. Intinya gitu. Wallahu a'lam bishawab.